Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika pada episode ke-24 atau video ke-24. Kita akan membahas soal-soal pada listrik arus searah. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan juga kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasanya dengan baik. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar sehingga dapat menyelesaikan persoalan pada listrik arus arah. Nah, kita lihat pada soal nomor 1. Sebuah pemanas listrik yang hambatannya 5 ohm menggunakan tegangan 50 volt. Ya, pemanas digunakan untuk memanaskan 1 liter, ya. 1 liter dari 5 derajat Celcius sampai 55 derajat Celcius. Jika 70% kalor yang dihasilkan pemanas diambil oleh air, maka hitunglah waktu yang diperlukan oleh pemanas tersebut, ya. Maka dengan demikian kita lihat yang diketahui pada pemanas listriknya adalah R-nya 5 ohm, V-nya 50 volt. Maka waktunya berapa, ya, untuk memanaskan airnya? Pada air yang dipanaskan, masanya 1 liter, ya. T1 5 derajat Celcius, T2 55 derajat Celcius. C airnya 4200 Joule kilogram 5 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka dengan demikian, ya, syaratnya, ya, ini syaratnya, ya. Maka Q-nya sama dengan 70% dari usaha untuk memanaskan pada pemanas listrik. Sekarang kita lihat usaha yang dilakukan oleh pemanas listrik adalah V kuadrat dibagi dengan R. Karena di sini yang ada R dan V dikalikan dengan T, ya. Ini dari daya P per T, ya. Maka usahanya adalah dikalikan dengan waktunya. Maka dengan demikian 50 kuadrat dibagi 5 dikalikan dengan T. 2500 dibagi 5, 500 T, ya. Jadi usaha yang dilakukan oleh pemanas listrik adalah 500 T dalam satuan Joule. Kemudian pada kalor air, ya, Q sama dengan MC, ya. Q sama dengan MC T2 dikurangi dengan T1. Maka dengan demikian, ya, 1, ya. 1 liter itu sama dengan 1 kilogram, ya. 1 dikalikan 4200 dikalikan ini adalah 50, maka ketemunya adalah, ya, 50 dikalikan dengan 42, maka ketemunya adalah, ya, 210.000 dalam satuan Joule. Syarat yang harus dilakukan bahwa Q sama dengan 70% dari usaha listriknya. Maka waktu yang diperlukan adalah Q sama dengan, ya, Q sama dengan 70% dikalikan dengan usaha listriknya, maka 210.000, ya, sama dengan 70% adalah 7/10 dikalikan dengan 500 T. Maka dengan demikian, ya, ini kalau mau dibagi juga boleh, ya. Maka ini tinggal 50, 21, ya. 21 dibagi 7 adalah 3, ya. Maka tinggal 30.000. 30.000 dibagi 10, ini dibagi 10, maka 5T sama dengan 300, ya. 3.000, ya. Nah, maka dengan demikian, ya, 5 T-nya sama dengan 600 sekon, ya. Maka kalau dibagi, kalau dalam satuan menit, maka diambil menjadi 10 menit, ya. Nah, maka dengan demikian ini dibagi 60 kan itu, ya. Dibagi dengan 60, maka ketemunya adalah 10 menit. Inilah yang diinginkan, ya. Pada soal nomor 1 kita harus hati-hati, ya, bahwa 70% kalornya, ya.
yang dihasilkan pemanas. Nah, diambil oleh air, kan itu. Ya. Kita lihat pada soal nomor 2. Jika E sama dengan 6 volt, R-nya sama dengan 0, ya. Kemudian 0,6 ohm hambatan dalamnya. R1-nya 4 ohm, R2-nya 6 ohm. Maka besar kuat arus yang mengalir melewati R1 berapa ampere? Inilah jawabannya, ya. Kita lihat persoalannya di sini, ya. Ini ternyata rangkaian biasa tetapi menggunakan hambatan dalam, ya. Maka yang ini adalah rangkaian paralel, ya. Maka dengan demikian beda potensialnya sama, kuat arusnya yang berbeda, ya. Maka dengan demikian I pada R1 berapa, ya. Hukum kedua Kirchhoff, ya. Kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah ini adalah RP-nya, ya. R1 dikalikan R2 dibagi jumlah keduanya, maka dengan demikian 4 kali 6 dibagi dengan 10, ya. 4 kali 6 dibagi dengan 10, 2,4 ohm, betul, ya. 2,4 ohm. Maka dengan demikian, ya, 2,4 ohm sehingga I sama dengan E dibagi dengan RP ditambah hambatan tegangannya, maka dengan demikian 6 dibagi 2,4 ditambah 0,6, maka sama saja 2 ampere, kan itu. Ini hasilnya adalah 3, ya. Sekarang kita lihat, ya, tegangan pada rangkaian paralel, ya, adalah sama, maka boleh diperbandingkan, ya. Maka dengan demikian I1 V dibagi R1, kan itu, ya. Maka V dibagi dengan 4, ini, ya. Ini 4. Kemudian pada I2 V dibagi R2, maka V per 6 dalam satuan ampere. Kita bandingkan supaya bisa menemukan yang diinginkan adalah pada I1 dengan I2. Maka perbandingannya karena V-nya sama adalah 1/4 dibanding dengan 1/6. Maka ketemunya adalah I1 banding I2 adalah 3/2. Maka dengan demikian pada R1 yang dicari, ya, yang di sini. Maka di sini diubah persamaannya menjadi, ya, I2 sama dengan 2/3 I1. Nah, maka dengan demikian persamaan hukum pertama Kirchhoff yang di sini, ya. Ini letaknya di sini, ya. Maka arusnya dibagi, ya. Maka dengan demikian I sama dengan I1 ditambah dengan I2, kan itu. Ya. Maka dengan demikian 2 ini. 2 ini adalah I1 tetap, I2-nya 2/3 I1. Maka dengan demikian ketemunya, ya, adalah 5/3 I1, ya. Maka dengan demikian, ya, ini dikalikan, ya, dikalikan 6. 6 dibagi dengan 5, maka ketemunya 1,2 ampere. Jadi kalau memang ini membingungkan, gunakan ini, ya, karena ini rangkaian paralel sehingga V-nya sama, arusnya berbeda, maka menemukan perbandingannya demikian, ya. Itu soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah jawabannya D. Kita lihat pada soal nomor 3. Besar kuat arus listrik yang melewati 4 ohm yang di sini. Nah, pada rangkaian DC pada gambar di bawah ini adalah berapa ampere? Ini pilihan jawabannya. Kita lihat, ya. Ini rangkaian seri, arusnya sama. Kan itu. Ini rangkaian paralel, tegangannya sama, arusnya berbeda. Nah, sekarang kita lihat bagaimana caranya supaya lebih cepat kita melakukan pekerjaan ini. Maka berapakah I pada I4? I pada 4 ohm, ya. Maka dengan demikian perhatikan gambarnya. Nah, ini gambarnya kita ambil. Sekarang ini rangkaian seri. Ini rangkaian gabungan, ini rangkaian paralel. Kita lihat jumlahnya. 1 tambah 4, ya, tambah 5. Kan itu. 10. Ini juga 10. Kalau rangkaian paralel kalau identik, berarti hasilnya 5.
Itu hasilnya 5. Maka dengan demikian identiknya ini menjadi identik 2. Maka ini adalah identik. Maka dengan demikian 1/RP1, nah kita ulang model itu, sama dengan 1/10 ditambah 1 ditambah 1/1 ditambah 4 ditambah 5. Maka ini ketemunya 5 ohm. 10/2 ini. Ini adalah RP1 10/2. Ingat di sini sudah digabungkan menjadi 5. Maka kita lihat ini hasilnya 5 ohm pada rangkaian ini Pada rangkaian belakang. Sekarang kita lihat pada rangkaian tengah ini sudah diparalel hasilnya 5 ini. Maka 5 tambah 3 8 tambah 2 10 kan itu. Berarti identik lagi. Maka dengan demikian RP2-nya juga ketemunya 5 ohm. Nah, gini. Cuman yang beda adalah bagian belakangnya. 2 ini 3 tambah 5 tambah 2 10. Maka RP2 menjadi 5 ohm. Maka dengan demikian RP2-nya di sini menjadi seri dengan 2 dan 5. Maka dengan demikian inilah hasil yang diinginkan. Kemudian pada lingkaran hitam seri, maka 2 ohm ditambah berapa? Ditambah 10 ditambah dengan 5, hasilnya adalah 12 Nah, hasilnya adalah 12 kan itu Karena ini menghasilkan 5 5 ditambah 2 ditambah 5 kan itu. Ini sudah diambil tadi 5 RP2-nya ini 5 tambah 2 tambah 5 12 ohm. Maka dengan demikian arus yang mengalir pada RP2-nya di sini kita lihat. Maka arus yang mengalir pada keseluruhannya dulu Ini keseluruhannya dulu keseluruhannya pada rangkaian ini seri. Maka I pada rangkaian adalah V dibagi dengan RS. Maka 12 dibagi 12 adalah 1 ampere. Ini adalah 12 ketemunya setelah menggunakan RP2-nya. 2 tambah 5 tambah 5 kan itu. Maka 1 ampere. Maka pada rangkaian ini tegangannya berapa? Pada rangkaian RP1 ini yang di sini setelah digabung menjadi 5, berapa tegangannya? Maka V pada P2 yang ini V pada E2 adalah I dikalikan dengan RP2 maka dengan demikian ketemunya adalah 5 volt. Jadi pada RP2 di sini adalah 5 volt. Maka dengan demikian kita buka kembali rangkaiannya. Maka pada RP2 ini adalah 10, ini adalah 5. Dibuka lagi maka ini 5 menjadi. Maka dengan demikian arus yang melewati 10 ini karena bercabang rangkaian paralel, maka dengan demikian I pada P1 I pada P1 di sini adalah 5 Maka dengan demikian bentuk yang dilakukan ini adalah 10 Ini juga 10, ini juga 10. Maka bisa diwakili oleh pada I pada paralel pertama, maka 5 dibagi 10 adalah setengah. Maka di sini nilainya nilai arusnya adalah setengah ampere pada siapa? Pada RP1 di sini 5. Kemudian dibuka lagi dibuka lagi paralelnya, maka ini 10 lagi ini juga 10 lagi. Maka dengan demikian maka V pada P1 adalah ini tadinya setengah RP-nya, RP1-nya. Maka dengan demikian setengah dikalikan 5 adalah 5/2 volt. Jadi di sini RP1-nya tegangannya adalah 5/2. Dibuka ini 10, ini juga 10 Maka dengan demikian I pada 4 ohm di sini karena sama 10 dengan 10, maka bisa diwakili salah satunya. I pada 4 ohm adalah siapa? VP1 ini
dibagi dengan 10, maka 5/2 dikalikan dengan 1/10, sehingga ketemunya adalah 1/4 ampere. Ya. Jadi jawabannya yang E. Ini dimajukan menjadi RP1, dimajukan menjadi RP2. Tapi harus ingat, ini 10, ini 10, kan itu. Ya. Setelah didorong lagi ke belakang, ini 10, ini juga 10 karena di sini RP1. 5 ya, 3, 5, 2, 10 ya. Ini 10 dimajukan, ini 5, 5 tambah 3 tambah 2 10 ya. Maka dimajukan menjadi 5 lagi ya. Begitu seterusnya, ini bisa diwakili. Ini adalah cara cepat yang termasuk mudah dipahami oleh kita ya, dengan cara demikian soal nomor 3. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Itulah cara menyelesaikannya. Sekarang kita lihat pada soal nomor 4. Ini juga sama demikian pada soal nomor 4 ya. Lihat gambar di bawah ini. Beda potensial antara kedua ujung resistor 4 ohm di sini. Inilah berapa volt. Nah, sekarang kita lihat di sini. 1 ditambah 3 ditambah 4. Maka ini 8. Identik namanya kan itu. Nah, kita lihat satu persatu. V pada 4 ohm berapa? Maka dengan demikian ini identik. 8 ini 8. Maka ketemunya 4 kan itu ya. Nah, maka dengan demikian ya, ketemunya 4 ohm. Maka di sini setelah diambil paralelnya adalah bukan 8 tapi 4 ohm. Maka 4 ya, di sini 4 ditambah 16 kan itu. 20. 20 ditambah 5 ya, maka 25. Maka dengan demikian ya, ini pada yang lingkaran satu lagi adalah seri, maka hasilnya adalah 4 ditambah 16 ditambah 4 ya, ini di sini. Kemudian ditambah 5, 25. Maka kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah V dibagi dengan RS, maka 12,5 dibagi 25 adalah setengah ampere ya. Maka karena ini merupakan seri di sini ya, maka V pada 4 di sini bisa dihitung ya. Maka tegangan pada RP yang di sini ya, maka sama saja VRP sama dengan I dikalikan dengan RP, maka setengah dikalikan 4 ini ya. Dikalikan 4 ini. Nah, 4-nya. Maka ketemunya adalah 2 volt tegangannya ya. Jadi tegangan di sini RP adalah 2 volt. Kemudian dibuka lagi, ini 8, ini juga 8, kan itu. Maka I pada 8 harus sama dengan apa? I pada 1, 3, dan 4. Maka dengan demikian ya, I pada 8 ya. Maka tegangan paralel adalah sama, sehingga I pada 8 ya, yang di sini sama dengan I pada 4 ohm. Maka VRP dibagi 8 ya. Maka ini adalah 2 ya. 2 dibagi 8 adalah 1/4. Maka dengan demikian V pada 4 ohm adalah I pada 4 ohm dikalikan dengan 4, maka ketemunya 1 volt. 1/4 dikalikan dengan 4. Itulah yang diinginkan ya. Saya kira mulai mudah dipahami dari situ. Jawabannya yang B. Kita lihat pada soal nomor 5. Ya, sebuah ampere meter mempunyai hambatan 18 ohm. Daya ukurnya adalah 10 miliampere. Agar daya ukurnya menjadi 100 ya, miliampere harus dipasang hambatan ya. Ingat, ampere meter itu seharusnya di seri. Kalau tegangan di paralel. Maka dengan demikian ya, R pada ampere meter adalah 18 ohm. Kemudian I pada ampere adalah 10 miliampere. Maka dengan demikian, berapakah yang harus dilakukan hambatannya supaya menjadi kelipatan 10 kalinya? Maka dengan demikian, ampere itu dirangkai seri ya. Maka kelipatan arus yang terjadi N itu sama dengan
I2 I pada A2 dibagi dengan I pada A1. Sehingga ketemunya adalah 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat. Maka dengan demikian, ya, maka harus dilakukan kalau supaya menjadi lebih besar, ya. Tadi saya bilang harus dicari, tapi RS-nya ini harus menjadi 10 kali lipat. Maka ini yang disebut dengan persamaan pada hambatan adalah menjadi rangkaian paralel. Ampere meternya di seri, tetapi hambatannya di dalam ampere harus dirangkai paralel. Maka RA pada ampere dibagi dengan N dikurangi 1 di sini. Ya, maka ini hambatannya harus diparalel ya. Maka dengan demikian ya 18 dibagi dengan 10 dikurangi 1. Maka dengan demikian ketemunya adalah 2 ohm. Dirangkai paralel. Maka jawabannya adalah yang D. Ya. Itu pada soal nomor 5. Demikian caranya. Ya. Kelipatannya maka 100 dibagi 10. Ya. Kemudian supaya lebih besar harus dirangkai paralel hambatannya. Ya. Ampernya tetap dalam rangkaian seri. Ya. Kita lihat pada soal nomor 6. Nah, sebuah galvanometer dengan hambatan Rg ya, ingin dijadikan voltmeter. Galvanometer menunjukkan skala penuh pada saat arus melalui sebesar Ig atau I galvanometer. Jika voltmeter yang dirancang diharapkan dapat menunjukkan skala penuh pada pengukuran tegangan V, maka hambatan depan ya atau RSH ya boleh, hambatan depan ya diharapkan ya harus dipasang secara seri dengan galvanometer dengan harga berapa. Ini adalah persamaan hambatan depan atau RSH-nya ya boleh ya. Maka dengan demikian voltmeter dirangkai seri dengan rangkaian ya. Ya, maka dengan demikian kita lihat dulu. Maka ya, V yang terpasang dibagi dengan galvanometernya. Tegangan pada galvanometer. Maka dengan demikian V-nya adalah yang ini ya. Dibagi dengan V galvanometer, rumusnya sama seperti pada hukum Ohm adalah Ig dikalikan dengan Rg. Kan itu ya. Maka ini adalah bentuk kelipatan supaya bisa mencapai penuh terpasang sebesar V. Maka dirangkai seri di sini ya. Nah, ini maksudnya demikian. RS-nya ya sama dengan N dikurangi 1 ya. Dikalikan semuanya dikalikan dengan Rg. Maka dengan demikian ya N-nya adalah ini persamaannya. V dibagi dengan Ig dikalikan dengan Rg dikurangi 1 dikalikan dengan Rg. Maka dengan demikian ya maka boleh dituliskan persamaannya demikian. IS kan itu. RS sama dengan V dibagi Ig dikurangi dengan Rg. Maka dengan demikian persamaannya menjadi demikian. Ini dikalikan ya. Dikalikan ya. Ig dikalikan Rg ya maka V dikurangi Ig dikalikan dengan Rg dibagi dengan Ig. Inilah persamaan yang diinginkan pada hambatan depan atau pada RSH demikian. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi itulah beberapa kesimpulan-kesimpulan penting pada soal nomor 1 sampai soal nomor 6. Semoga kita bisa memahami semua ya sehingga kita dapat menyelesaikan persoalan pada listrik arus searah. Selalu semangat belajar. Anggap saja fisika asik dan mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.